Satria baru saja keluar dari kamar mandi ketika mendapati Sofia tengah memasukkan pakaiannya ke dalam lemari. Beberapa helai kaos dan celana panjang, juga pakaian dalam yang Pak Amir bawa dari hotel tempat dirinya biasa menginap. Satria duduk di sisi tempat tidur yang ukurannya tidak terlalu besar itu, menatap sekeliling kamar Sofia yang sederhana. Tidak terlalu banyak barang. Hanya 2 buah lemari kayu berukuran sedang. Sebuah sofa kecil, 1 rak yang diisi tas dan sepatu milik Sofia, dan meja rias yang mungkin umurnya sudah lebih tua dari pemiliknya. Juga beberapa benda kecil yang menghiasi sudut kamar. Maaf, nggak seperti di hotel. Gumam Sofia, menghampiri pria berkaus putih itu, yang beberapa jam lalu mengucap ijab kabul di depan orang tuanya. Lalu duduk di sampingnya, menatap suaminya yang terlihat segar dengan rambut basahnya. Satria menoleh, kemudian tersenyum. Mengusap rambutnya yang masih basah dengan handuk kecil yang dia temukan menggantung di belakang pintu kamar mandi. Kasurnya juga nggak sebesar yang ada di hotel. Sofia membayangkan tubuh tinggi Satria yang berbaring di tempat tidurnya, maka sebagian kaki pria itu akan terjulur atau bahkan mungkin terjuntai ke bawah. Sofia terkekeh. Mungkin gak akan muat kalau... Kata-katanya terjeda. Sofia seketika bingung harus memanggil pria di depannya ini apa. Harus memanggilnya papi seperti biasa atau... sayang. Satria mengulum senyum. Heu. Sofia mendongak. Panggil aku sayang mulai sekarang. Pintanya, iris kelamnya menatap lekat wajah polos di depannya. Sofia menjengit, dia merasa geli sendiri ketika mendengar suaminya meminta dipanggil begitu. Sayang. Tenggorokannya mendadak terasa kering. Dia belum terbiasa. Satria terkekeh. Kemudian meraih tangan perempuan itu, menariknya ke pelukan. Terima kasih, ucapnya. Membuat Sofia kembali mengerutkan dahi. Untuk... karena kamu bersedia menikah hari ini. Lanjut Satria. Apa aku punya pilihan lain? Sepertinya tidak. Bukankah kamu tidak menerima penolakan? Sepertinya hidupku berada dalam bahaya kalau aku menolak. Sofia mendongak, menatap wajah tampan dan tegas itu dengan kedua bola mata bulatnya yang berbinar. Pria itu terkekeh lagi, lalu menatap mata bulat Sofia, meraup wajah tirus itu hingga dia mendongak dan sedetik kemudian bibirnya sudah menempel di kening perempuan itu. Kemudian mengecup kedua matanya yang terpejam secara bergantian. Lalu turun mengecup hidung bangirnya, dan terakhir saat Satria menemukan belahan mungil nan kenyal milik istrinya, dia melmatnya dengan lembut, merasakan manisnya bibir merah Sofia yang seperti baru pertama kali dirasakannya. Aku mau hadiahku. Satria setengah berbisik, membuat Sofia mengernyit. Hadiah? Pria itu tersenyum penuh arti, mendekatkan bibirnya ke telinga Sofia, dan berbisik lagi. Hadiah pernikahan. Seraya mengecup daun telinga istrinya, membuat tubuh perempuan itu meremang. Satria menarik tubuh Sofia ke pangkuannya, mendongak dan kembali mengecup bibir lembut istrinya. Menikmatinya bagai candu yang tak bisa dia lepaskan. Sedetik kemudian Satria mendorong Sofia hingga perempuan itu terbaring di tempat tidur, mengungkungnya di antara kedua tangan kokohnya. Beberapa kancing piyamanya sudah terbuka entah sejak kapan. Namun di menit berikutnya sentuhan itu berhenti. Sofia menjengit, membuka matanya, menatap pria di atasnya yang terdiam. Satria melepaskan Sofia dari kungkungannya ketika terdengar pintu digedor dari luar. Suara Dikta melengking memanggil ibunya. Mama. Perempuan itu mendengus kesal, membenahi pakaiannya yang berantakan akibat ulah suaminya. Mendorong tubuh Satria dari atasnya, kemudian berjalan menuju pintu dan membukanya. Tampak Dikta yang berdiri di depan pintu, diikuti neneknya yang hampir berlari. Dikta, ayo tidur. Sudah malam.
Bujuk neneknya, meraih tangan anak itu untuk dibawa ke kamar tidurnya. "Boleh Dede bobo sama Mama?" katanya, dengan mata bulatnya memohon. Sofia menggaruk kepalanya yang tak gatal, kemudian melirik Satria yang berjalan menghampiri. "Dede mau bobo sama Mama," pinta anak itu lagi, mengintip ke dalam kamar ibunya saat Satria hampir berada di belakangnya. Dikta kan biasanya juga bobo sendiri. "Ayo, nenek yang temenin," bujuk sang nenek lagi, merengkuh pundak gadis kecil itu. "Ma, masuklah, sudah malam." Satria menyela, melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dengan segera Sofia meraih tangan putrinya, menariknya masuk ke dalam kamar. Menempatkannya tidur di pinggir mendekat ke tembok, dengan beberapa bantal dan boneka sebagai penghalang. Dalam hitungan menit gadis kecil itu pun tertidur dalam pelukan ibunya. Sofia bangkit setelah yakin Dikta tidur dengan nyenyak. Membenahi selimut yang menutupi tubuh mungil putrinya, kemudian membalikkan tubuh, dan mendapati Satria yang berbaring di belakangnya. Pria itu memejamkan mata. Sofia beringsut memeluk tubuh suaminya yang dia yakini belum benar-benar tertidur. Menyurukkan kepalanya di dada bidang Satria yang selalu membuatnya merasa nyaman. Pria itu balas merangkul tubuh istrinya. Senyuman tersungging di bibirnya. "Maaf," Sofia berbisik. "Buka hadiahnya tertunda," katanya, sambil terkikik. "Tidurlah, kita punya banyak waktu nanti." Satria tanpa membuka matanya yang terpejam. Sofia menurut. Mengeratkan pelukannya di tubuh suaminya. Menikmati debaran di dada Satria yang bagai lagu Nina Bobo baginya, yang perlahan mengantarnya ke alam mimpi. Sementara Satria tengah mati-matian meredam hasrat yang baru saja menanjak. Bisa dipastikan malam ini dirinya takkan bisa tidur dengan mudah. Mobil hitam milik Satria melaju kencang, setelah sebelumnya mengantarkan Dikta ke sekolah pagi itu. Kendaraan beroda 4 itu memasuki halaman sebuah rumah berlantai 2. Bangunan tidak terlalu luas berdesain minimalis dengan beberapa jendela besar di setiap dindingnya. Membuat orang dari luar bisa melihat ke dalam ruangan dengan jelas. Mereka turun dari mobil. Satria meraih tangan Sofia, membimbingnya berjalan ke teras. "Ini rumah siapa?" Sofia bertanya, ketika mereka telah sampai di depan pintu. Satria tak menjawab. Pria itu mengeluarkan kunci dari saku jasnya, memasukkannya ke dalam lubang kunci, memutarnya ke kiri, dan pintu pun terbuka. Satria mendorong pintu hingga terbuka lebar. Pria itu menggendikkan kepala, mengisyaratkan agar Sofia mengikutinya masuk ke dalam. Perempuan itu mengerutkan dahi. Namun tak urung juga dia mengikuti langkah lebar suaminya masuk ke dalam rumah tersebut. "Welcome home," katanya, berdiri tegap di tengah ruangan yang diperkirakan merupakan ruang tamu. Terdapat satu set sofa kecil dan beberapa lukisan abstrak. Sofia masih mengerutkan dahi. "Belum mengerti. Ini rumah kita," ucap Satria, merentangkan kedua tangannya. "Rumah kita?" Sofia mengulangi kata-kata suaminya. Satria mengangguk. "Ya, rumah kita." Mereka berkeliling memasuki setiap ruangan yang ada. Ruang keluarga, ruang makan, juga dapur. Yang sepertinya sudah siap huni karena segala perabotan dan barang yang dibutuhkan sudah tersedia. Sofia tertegun menatap suaminya tak percaya. "Kamu tidak suka? Terlalu kecil? Atau rumahnya jelek? Oke, nanti kita cari yang lebih bagus." Satria mendekati istrinya yang terdiam. "Aku pikir kamu tidak terlalu suka rumah yang terlalu besar dan mewah, jadi aku pilih rumah ini," sambung pria itu. Sedetik kemudian sebuah senyuman terbit di sudut bibir Sofia. "Rumah kita? Ulangnya lagi, kita akan tinggal di sini?" tanyanya. Satria mengangguk. "Bukankah sebaiknya setelah menikah kita keluar dari rumah orang tua?" ujar pria itu.
Tapi, bagaimana? Kenapa? Sofia kehabisan kata-kata. Satria terkekeh. Hadiah pernikahan, katanya, mengedipkan sebelah matanya. Membuat perempuan di hadapannya tersipu malu, mengingat kejadian gagal semalam. Kemudian pria itu tergelak. Satria meraih tangan Sofia, berjalan menaiki tangga, menarik perempuan itu ke lantai 2. Ada beberapa ruangan yang diperkirakan adalah kamar. Satria membuka pintu kamar pertama yang mereka lewati. Dinding bercat hijau toska dengan gambar-gambar tokoh kartun. Tempat tidur dengan bed cover berwarna pink bermotif gambar Little Pony terletak di tengah ruangan. Gorden berwarna pink pula bercorak Hello Kitty yang cantik menghiasi jendela. Ada 2 lemari berukuran sedang dengan warna cerah khas untuk anak-anak pula. Kamar Dikta, ucap Satria, menoleh ke arah istrinya yang masih tertegun. Mudah-mudahan dia suka. Sofia tersenyum. Dikta boleh ikut kita? Katanya, merasa ragu. Satria mengerutkan dahi. Kenapa Dikta tidak boleh ikut kita? Dia kan anak kamu, jadi sekarang dia anakku juga. Sofia mendongak. Matanya berkaca-kaca. Aku janji dia akan jadi anak yang manis. Dia baik. Dia juga penurut. Lanjut Sofia, merasakan hatinya menghangat. Satria tersenyum, aku akan menyayangi dia seperti aku menyayangi anakku sendiri. Ucapnya. Sofia menghambur ke pelukan Satria, memeluknya dengan erat. Terima kasih. Katanya. Tidak perlu berterima kasih. Kalian tanggung jawab aku sekarang. Sudah kewajiban aku memberikan apa yang kalian butuhkan. Satria membalas pelukan hangat istrinya. Mau lihat kamar utama? Tanya Satria, sebelah matanya mengedip genit. Seringaian muncul di sudut bibirnya. Sofia tak menjawab, hanya mengikuti langkah lebar Satria yang tak melepaskan genggaman tangannya, keluar dari kamar Dikta, menuju ke sebuah kamar di ujung. Ruangan yang cukup luas untuk ukuran sebuah kamar. Dengan jendela besar menghadap ke depan dan samping. Di mana pemandangan hutan pinus tersuguh menyegarkan mata. Sofia baru sadar rumah itu berada di dekat sebuah perbukitan. Keduanya menelusuri ruangan itu, segera Sofia dibuat takjub dengan pemandangan di dalam. Kamar mandi dengan batub dan ruang berbilas yang lumayan besar. Cukup nyaman pula untuk ukuran kamar mandi di dalam sebuah rumah tinggal. Masuk ke ruang ganti, lagi-lagi perempuan itu dibuat terbelalak. Lemari yang ada telah dipenuhi berbagai pakaian yang nampaknya masih baru. Berbagai kebutuhan mandi dan makeup sudah tersedia. Aku sudah menyiapkan semuanya, kita bisa pindah hari ini juga. Satria membuyarkan lamunan istrinya. Kamu. Hari ini. Sofia terbata. Kamu dan Dikta tidak usah membawa terlalu banyak barang. Semuanya sudah aku siapkan. Punya Dikta juga. Lanjut Satria. Sofia benar-benar tak dapat berkata. Dirinya masih terkejut dan tak percaya dengan apa yang diterimanya secara bertubi-tubi dalam beberapa hari ini. Lamaran dan pernikahan dadakan, kemudian ini. Rasanya ini seperti mimpi. Sepertinya tempat ini sepi. Sofia berdiri di depan jendela, menatap sekeliling rumah yang halamannya dikelilingi pepohonan. Hujan mulai mengguyur pada hampir siang itu. Aku suka tempat sepi. Jauh dari keramaian. Satria ikut berdiri di sampingnya, memandang rintik-rintik air yang menetes di jendela. Sofia menoleh, menatap wajah suaminya dari samping. Dia tampak lebih tampan dari sebelumnya. Maksudnya, Satria memang tampan, tapi hari ini suaminya itu terlihat lebih tampan. Apa karena kini mereka sudah menikah? Sofia terkekeh, merasa lucu dengan pikiran konyolnya. Ada yang lucu? Tanpa sadar ternyata Satria tengah memperhatikan. Sofia terdiam.
Masih menatap suaminya dengan pikiran yang dipenuhi banyak hal. Kadang aku merasa ini seperti mimpi. Satria mengernyit. Aku hanya orang biasa, berasal dari tempat biasa dengan hidup yang biasa. Hanya karena sesuatu hal kita dipertemukan. Dalam waktu semalam hidupku berubah total. Dan sekarang, disinilah aku. Sofia menerawang ke cakrawala yang begitu kelabu padahal waktu belum sampai tengah hari. Ditambah hujan yang mengguyur begitu deras membuat suasana sedikit syahdu. Satria menatap wajah polos yang tengah merenung itu. Kamu tahu, kamu telah mengubah aku menjadi seseorang yang bahkan tidak berani aku bayangkan sebelumnya. Lanjut Sofia. Memberikan aku hal yang mungkin hanya bisa aku hayalkan selama ini. Satria mengubah posisi mereka menjadi berhadapan. Menatap ke dalam mata coklat istrinya. Kamu bahagia? Tanyanya. Sofia mengernyit. Aku bahagia. Satria tersenyum. Terima kasih. Lanjut Sofia, mendekatkan dirinya, berusaha menghapus jarak untuk semuanya. Katanya lagi. Hening. Hanya napas yang terdengar menghembus. Bisa aku meminta hadiahku sekarang? Satria kemudian merapatkan tubuh mereka berdua. Kedua tangannya melingkar di pinggang ramping istrinya. Kening mereka bertemu, seketika rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh. Tatapan mereka bersirobok. Sofia Ana, Satria berbisik. Sofia tersenyum. Kemudian mendongakkan wajahnya, mempertemukan bibir mereka berdua. Kedua tangannya merangkul pundak lebar sang suami dengan posesif. Kecupan lembut yang membuai, seketika meningkat menjadi ciuman yang semakin dalam. Yang kemudian memanas ketika tangan keduanya tak tinggal diam. Saling menyentuh bagian tubuh masing-masing. Hujan turun semakin deras ditambah angin bertiup kencang, membuat suasana semakin syahdu. Udara dingin berhembus di sela ventilasi udara, namun tak membuat pasangan yang dimabuk asmara ini kedinginan. Malah bergumul semakin panas. Walaupun keringat mulai bercucuran tapi tak terlihat tanda-tanda pergumulan itu akan berakhir. Suara dering ponsel memekakkan telinga. Tangan Sofia merayap mencari asal suara. Ditemukannya ponsel dari dalam saku jas Satria yang tersampir di ujung ranjang yang masih berdenging. Rumah. Perempuan itu langsung terbangun begitu saja ketika melihat nama penelpon di layar. Apa mungkin dari istrinya? Gumamnya dalam hati. Sofia menoleh ke sisi kanan di mana Satria tengah terlelap. Pergumulan beberapa saat yang lalu membuat mereka kelelahan dan jatuh tertidur. Kedua pipi Sofia merona mengingat kembali adegan panas yang mereka lakukan. Dia terkikik sambil menutupi mulut dengan tangannya. Ponsel Satria terus berdering menyadarkan lamunan perempuan itu. Dengan terpaksa dia memberanikan diri untuk membangunkan suaminya. Sayang. Sofia membelai pipi Satria yang mulai ditumbuhi bulu-bulu halus. Pria itu bergeming, sayang. Panggilnya lagi. Satria tetap tak terganggu. Sofia kemudian mengguncangkan tubuh tinggi suaminya, sayang, ada telepon dari rumah. Katanya. Dan rupanya cukup berhasil. Satria mengerjapkan matanya, menyesuaikan cahaya terang yang masuk. Pria itu mengusap wajahnya, kemudian menoleh. Tampak Sofia yang tengah duduk menunggu dalam keadaan berantakan. Satria tersenyum. Dia beringsut hendak merangkul tubuh istrinya yang hanya dibalut selimut, sama seperti dirinya. Namun Sofia mundur menghindar. Ada telepon dari rumah. Sofia setengah berteriak, menghindari rangkulannya suaminya yang berhasil meraih tubuhnya dan bawanya ke pelukan. Kembali merapatkan tubuh mereka berdua. Ada telepon dari rumah. Sofia meronta. Telepon? Satria mengerutkan dahi. Sofia mengangguk. Rumah siapa? Tanya pria itu lagi. Sofia menunjukkan ponsel yang tak mau berhenti berdering. Rumah kamu.
jawabnya. Satria meraih benda pipi berukuran 6 inci itu, kemudian menggeser tombol hijau di layar. Ya. Saat benda itu sudah menempel di telinga, terdengar suara seseorang yang berbicara, tak begitu jelas di telinga Sofia. Namun raut wajah suaminya berubah seketika. Satria memejamkan mata, lalu menghembuskan napasnya kasar. Ya. Sebentar lagi saya pulang, katanya, dan percakapan itu diakhiri. Satria melemparkan ponsel ke sisi ranjang. Dia mendongak ke arah Sofia, kemudian menjatuhkan kepalanya di pangkuan istrinya itu. Kedua tangannya memeluk erat pinggang ramping Sofia. Istri kamu? Sofia memberanikan diri bertanya. Satria terdiam. Sofia mengelus kepala Satria yang rambutnya kini tak sependek biasanya. Lara masuk rumah sakit. Satria bergumam. Apa? Sofia terkejut. Lara masuk rumah sakit. Ulang Satria. Kenapa? Tanya perempuan itu, mencoba mengangkat kepala Satria agar dia bisa melihat wajah suaminya. Aku belum tahu. Tadi pagi dia pingsan, pegawai di rumah membawa dia ke rumah sakit. Dan siang ini dia belum sadar. Katanya, sendu. Satria kembali menelusupkan kepalanya di pangkuan Sofia. Kamu harus pulang? Tanya Sofia. Satria terdiam, menikmati belayan di kepala ya. Pulanglah, dia sedang membutuhkan kamu. Ujar Sofia, menghentikan kegiatannya. Satria bergeming. Pria itu malah semakin menyurukkan kepalanya di pangkuan istrinya, kemudian menyentuh tangan di kepalanya. Lakukan lagi, aku suka saat kamu membelai kepalaku seperti tadi. Katanya, mengalihkan pembicaraan. Papi, sayang. Sofia meraup kepala Satria, menatap wajah tegas yang mendongak itu dengan mata bulatnya yang berbinar lembut. Pulanglah, dia sedang sangat membutuhkan kamu sekarang. Katanya lagi. Satria terdiam, kemudian mendengus kasar. Ayo, kita mandi. Sofia mendorong tubuh suaminya agar bangun dari tempat tidur. Lagi pula ini sudah siang. Aku juga harus menjemput Dikta di sekolah. Katanya lagi, sambil melirik jam di dinding yang menunjukkan hampir jam 11 siang. Mau tidak mau Satria menurut mengikuti Sofia yang menariknya ke kamar mandi. Acara mandi akhirnya selesai walau sempat dipenuhi drama kejahilan Satria kepada istrinya. Pria itu hampir tak melepaskan Sofia kalau saja perempuan itu tidak terus memakai Dikta sebagai alasan. Mereka keluar dari rumah dan mendapati Pak Amir telah siap dengan mobil hitamnya yang sudah menyala sejak 10 menit yang lalu, setelah majikannya memberitahukan perihal kepulangannya ke Jakarta siang itu. Mereka pun masuk, dan mobil pun meluncur di jalanan yang basah sisa hujan beberapa saat yang lalu. Udara masih terasa dingin menusuk tulang. Satria merangkul tubuh istrinya yang terlihat menggigil. Sofia lupa tak melapisi tubuhnya dengan jaket atau semacamnya, saking buru-burunya karena waktu sudah mepet ke jam pulang putri semata wayangnya. Setibanya di depan sekolah, mereka turun dan mendapati Dikta tengah menunggu di pos satpam. Keadaan sudah sepi. Semua siswa telah pulang. Dikta berlari begitu saja setelah melihat ibunya datang, segera menghambur ke pelukannya. Mama lama. Katanya, cemberut. Iya, maaf. Tadi ada sedikit masalah. Jawab Sofia, merangkul tubuh kecil putrinya. Kenapa? Tanya Dikta lagi, dia mendongakkan wajahnya. Mengintip ke arah Satria dari balik tubuh ibunya, yang tengah berdiri di dekat mobil. Sofia hanya tersenyum. Ayo pulang. Katanya, menarik lengan kecil anak itu menuju mobil setelah berpamitan dan berterima kasih kepada satpam di depan sekolah. Aku tidak turun, ya. Langsung ke Jakarta. Satria, ketika mereka sampai di depan rumah orang tua Sofia. Perempuan itu mengangguk. Hati-hati. Katanya, menghambur ke pelukan Satria.
Pria itu bergumam, menciumi kepala istrinya. Sofia mengurai pelukannya. Ayo, salim dulu sama papi. Perintahnya kepada Dikta. Gadis kecil itu menurut. Meraih tangan Satria yang terulur, menciumnya dengan takzim. Jangan nakal, ya. Nurut sama mama. Katanya, mengusap puncak kepala anak itu. Dikta mengangguk. Iya, papi. Katanya setelah melepaskan tangannya. Kemudian mereka turun, namun Satria menahan lengan Sofia, membuat perempuan itu menoleh. Apalagi? Tanyanya. Jaga diri kamu ketika tidak sedang bersamaku. Ucap Satria. Sofia tersenyum dan mengangguk. Dan dia pun masuk ke dalam rumah mengikuti Dikta yang sudah mendahului. Mobil hitam Satria pun meluncur meninggalkan halaman rumah sederhana itu menuju Jakarta. Satria tiba di Jakarta pada sore hari. Mobil yang ditumpanginya langsung meluncur menuju rumah sakit tempat Lara dirawat. Tampak asisten rumah tangga di rumah mereka tengah duduk di sofa tunggu di depan sebuah kamar VVIP. Perempuan setengah baya itu langsung berdiri begitu menyadari kedatangan majikannya tersebut. Ibu sudah sadar? Satria bertanya. Sudah pak, tadi. Jawabnya, mengangguk. Satria langsung memasuki ruang di mana Lara tengah dirawat. Dan mendapati istri pertamanya itu tengah duduk bersandar di kepala ranjang. Satria. Lara bangkit, mengulurkan tangan ke arah suaminya. Satria menyambut uluran tangan itu setelah dia berada dekat dengan Lara. Istrinya itu segera menghambur ke pelukannya. Kamu kenapa? Tanyanya, membelai punggung Lara dengan lembut. Aku tidak tahu, aku pusing, lalu aku pingsan. Tahu-tahu sudah di sini. Jawab Lara, dengan kepala yang masih tersuruk di dada suaminya. Satria menghela nafasnya dalam. Pintu terbuka dari luar. Tampak seorang dokter perempuan cantik hampir seumuran dengan Satria muncul ditemani seorang perawat yang membawa sebuah amplop. Kamu datang juga akhirnya. Katanya, dengan nada ketus. Vita. Sapa Satria, kepada dokter yang juga sepupu dari pihak keluarga ibunya tersebut. Satria melepas pelukannya dengan Lara. Gumamnya, dengan nada tidak suka. Sesekali luangkan waktulah dengan istrimu, jangan hanya mengurusi pekerjaan yang tidak ada habisnya. Katanya, membenahi letak kacamatanya. Kamu ini, dokter pribadi atau konsultan rumah tangga? Satria terkekeh, menatap raut mengesalkan sepupunya itu. Dokter Vita mendelik. Setidaknya kurangi jadwal kerjamu di luar kota. Untuk apa kamu punya pegawai kalau segala urusan sampai ke pelosok pun harus kamu yang menangani? Katanya lagi, menyindir. Kamu tahu aku tidak bisa, aku dari awal selalu mengerjakannya sendiri. Aku ingin memastikan semuanya sesuai keinginanku. Tukas Satria. Kamu ini Satria Nikolai Mahardika. Sudah sepatutnya hanya tinggal menjentikkan jari, dan semua orang pasti akan menuruti perintah tanpa kemungkinan melakukan kesalahan. Balas Vita, tak kalah sengit. Satria memutar bola matanya. So, ada yang serius? Lara sakit apa? Satria mengalihkan pembicaraan. Oh, ya ampun aku jadi lupa. Gara-gara kamu aku jadi kesal sendiri. Gerutunya lagi. Dokter Vita menyerahkan sebuah amplop putih dari tangan perawat kepada Satria. Lara tidak sakit, katanya. Lalu, kenapa dia pingsan? Dia bilang merasa pusing sebelum tak sadarkan diri. Satria menoleh ke arah Lara yang terdiam. Bukalah amplopnya, kamu akan terkejut. Jawab Vita, menatap wajah sepupunya yang terlihat klimis. Satria menggelengkan kepala pelan, namun tak urung dia mengikuti perintah sepupunya tersebut. Membuka amplop dan mengeluarkan isinya.
Selembar kertas hasil pemeriksaan pada Lara. Di dalam lipatan kertas tersebut pria itu menemukan sebuah alat tes kehamilan. Satria mengerutkan dahi. Melirik Lara dan Vita bergantian. Satria membaca tulisan di kertas tersebut. Matanya membulat penuh, dan mulutnya terbuka. Tangannya meraih benda kecil yang dikenalinya sebagai alat tes kehamilan itu. 2 garis merah. Positif. Tertera tulisan di kertas hasil pemeriksaan itu. Tangan Satria bergetar. Tubuhnya terasa lunglai. Pria itu hampir limbung kalau saja dia tak segera berpegangan pada kepala ranjang di belakang Lara. Kamu hamil? Satria menoleh ke arah Lara. Perempuan itu mengangguk, dengan senyuman namun dalam waktu bersamaan air matanya mengalir membasahi pipi. Lara kemudian menghambur ke pelukan suaminya, menangis sesenggukan. Satria tak dapat berkata-kata. Pria itu mencoba mencerna apa yang tengah terjadi. Nah, mulai sekarang kamu harus meluangkan banyak waktu. Kamu akan menjadi ayah. Dokter Vita menyela. Tapi, bagaimana bisa? Kenapa? Satria kehabisan kata-kata. Berapa bulan? Satria kepada Vita. Janin diperkirakan berusia 4 minggu, dan kalian harus sangat berhati-hati, karena di usia ini janin masih rentan. Ditambah usia Lara yang juga beresiko menghadapi kehamilan ini. Tapi secara umum semuanya baik. Jelas Dokter Vita. Satria mengusap wajahnya, ingatannya berputar ke peristiwa terakhir kali dia berhubungan badan dengan Lara. Mengapa waktunya begitu pas? Ya Tuhan, gumamnya dalam hati. Satria menatap 2 perempuan di depannya bergantian. Kamu tidak senang? Vita tiba-tiba melihat raut tak biasa di wajah sepupunya. Satria mendongak. Tidak senang? Aku hanya terkejut. Ya, terkejut. Ini. Tiba-tiba. Satria terbata, kemudian terkekeh. Vita memutar bola matanya, kemudian menggelengkan kepala. Nah, Tuan Nikolai, kamu harus berjanji akan menjaga dia dengan baik. Bukankah kamu ingin punya anak? Inilah kesempatan yang baik untukmu. Dokter Vita berujar. Satria kembali terdiam. Baiklah, aku akan meninggalkan kalian. Silahkan saling melampiaskan kebahagiaan. Dokter cantik itu berlalu dari hadapan pasangan suami istri ini. Sepeninggal Dokter Vita, tak banyak kata yang diucapkan Lara maupun Satria. Keduanya tenggelam dengan pikiran masing-masing. Yang paling diam tentu saja Satria, pria itu tengah berpikir keras. Mencari jalan keluar terbaik dari peristiwa ini. Rencananya buyar seketika. Gugatan cerai yang akan segera dilayangkan dia tarik kembali dari pengacaranya. Tidak mungkin menceraikan Lara dalam keadaan seperti ini. Kamu tidak senang? Lara memulai percakapan. Satria menoleh, menatap wajah tirus itu yang terlihat sangat pucat. Aku hanya terkejut. Beri aku waktu. Jawab Satria. Aku akan keluar sebentar. Nanti aku kembali. Katanya lagi, bangkit dan berjalan keluar dari ruangan itu. Lara memejamkan mata, sesuatu di dalam dirinya serasa diremas-remas kuat. Nyeri hingga ke ulu hati. Perempuan itu menyentuh perutnya yang masih rata. Kemudian memeluknya dengan posesif. Bantulah aku. Bantulah aku merebut dia kembali. Katanya, seakan ada orang lain di ruangan itu.